Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan memberikan pendidikan kesehatan terkait hipertensi. Selamat menonton. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hipertensi. Jadi apa itu hipertensi? Hipertensi adalah keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan darah secara abnormal di dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus. Hipertensi merupakan penyakit yang umumnya tidak memiliki gejala. Bilapun ada, seseorang akan merasakan gejala yang tidak jelas. Nilai normal tekanan darah seseorang dengan tinggi dan berat badan, tingkat aktivitas normal serta kesehatan pada umumnya adalah 120/80 mmHg. Sedangkan menurut WHO, batasan tekanan darah yang masih dianggap normal adalah kurang dari 140/90 mmHg. Sedangkan tekanan darah yang dikatakan hipertensi adalah kurang dari 160/95 mmHg. Hipertensi merupakan gejala penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah dalam jangka panjang yang dapat merusak organ-organ tertentu seperti otak, ginjal, retina, jantung, pembesaran ventrikel kiri atau bilik kiri, gagal jantung kronik, dan kerusakan retina mata atau kebutaan. Etiologi hipertensi. Berdasarkan etiologinya, hipertensi diklasifikasikan menjadi hipertensi primer atau esensial dengan insiden 80-95%, di mana pada hipertensi ini tidak dapat diketahui penyebabnya. Selain itu, ada pula hipertensi sekunder akibat adanya penyakit atau kelainan yang mendasari seperti stenosis arteri renalis, penyakit perengking ginjal, pheochromocytoma, dan sebagainya. Faktor-faktor resiko hipertensi. Yang pertama, faktor genetik. Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu dapat mengakibatkan keluarga itu mempunyai resiko hipertensi. Orang dengan orang tua yang mempunyai riwayat hipertensi beresiko 2 kali lebih besar dibandingkan dengan keluarga yang tidak mempunyai riwayat hipertensi. Yang kedua, umur. Peningkatan umur dapat menyebabkan beberapa perubahan fisiologis. Pada usia lanjut, terjadi peningkatan resistensi perifer dan aktivitas simpatik. Pengaturan tekanan darah, yaitu refleks baroreseptor, pada usia lanjut menurun sensitivitasnya. Peran ginjal juga menurun, di mana aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus menurun sehingga ginjal menahan garam dan air di dalam tubuh. Yang ketiga, jenis kelamin. Laki-laki beresiko lebih tinggi menderita hipertensi pada usia muda. Laki-laki juga beresiko tinggi terhadap morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Sedangkan pada usia di atas 50 tahun, kebanyakan wanita yang menderita hipertensi. Keempat, obesitas. Peningkatan konsumsi energi mengakibatkan insulin plasma, di mana natriuretik potensial mengakibatkan terjadinya reabsorpsi natrium dan peningkatan tekanan darah secara terus-menerus. Yang kelima, nutrisi. Garam merupakan faktor terpenting terhadap patogenesis hipertensi. Hipertensi hampir tidak dijumpai sama sekali terhadap suku bangsa yang mengonsumsi garam dengan. Yang keenam, kebiasaan merokok. Perokok dapat dihubungkan dengan peningkatan insiden hipertensi maligna dan resiko sterosis pada renal yang mengalami arteri. Halo, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai hipertensi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau hipertensi merupakan salah satu penyakit yang sering diderita oleh masyarakat, di mana seiring bertambah umur, bertambah pula risiko kita untuk mengidap hipertensi. Lalu, bagaimana cara untuk mencegahnya? Nah, yang pertama kita bisa mulai sejak dini, yaitu dengan melakukan kegiatan menyusui. Di mana menyusui adalah hal yang disarankan oleh setiap lembaga kesehatan karena manfaat yang diberikannya. Dengan menyusui, ibu mencegah anak untuk mengidap obesitas.
Dan diketahui juga bahwa obesitas merupakan faktor risiko dari hipertensi dan juga penyakit kardiovaskular. Itulah sebabnya melalui menyusui kita dapat membantu untuk mencegah hipertensi. Selanjutnya, poin kedua, kita dapat mencegah hipertensi dengan cerdik. Apa itu cerdik? C. Cek kesehatan secara berkala. Kita dapat melakukan deteksi dini dan pengukuran tekanan darah di beberapa pusat pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian E. Enyahkan asap rokok. Menjauhkan diri dari asap rokok. Kemudian R. Rajin aktivitas fisik. Kita dapat melakukan aktivitas fisik berupa olahraga ringan, misalnya latihan aerobik. Kemudian D. Diet seimbang. Hindari makanan berlemak, berminyak, misalnya gorengan, serta makanan dengan kadar garam yang tinggi. Kemudian I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kelola stres. Kesehatan psikis yang terganggu juga memicu munculnya penyakit hipertensi. Nah, adapun bagi masyarakat yang telah mengidap hipertensi dapat melakukan penanganan diri terhadap hipertensi, yaitu dengan melakukan program patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan yang terakhir H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Sekian pendidikan kesehatan yang dapat kami berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.